Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, anak-anakku di kelas 5. Sekarang kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu pelajaran tauhid, ya, pendidikan tauhid. Dan kita masuk pada pelajaran yang pertama, yaitu tentang sebab-sebab kebahagiaan. Perhatikan, kita baca bersama-sama. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allamu arba'a masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-mas'alatu tsaniyah al-amalu bih. Al-mas'alatu tsalitsah ad-da'watu ilaih. Al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal adza fih. Wad-dalilu qauluhu ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kita lihat apa makna dari perkataan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi. I'lam, ketahuilah. Semoga Allah merahmatimu, ya, bahwasanya wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya, perhatikan ya. Wajib atas kita untuk mempelajari 4 perkara. Ya. Apa yang pertama? Al-ilmu. Ilmu. Ini wajib untuk dipelajari. Ilmu yang mana? Yaitu ilmu untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Tentu dengan dalil-dalilnya, ya. Jadi kita harus mengilmui Islam itu berdasarkan dalil. Mengilmui tentang Allah dan nabinya itu berdasarkan dalil. Dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perkara yang kedua yang harus wajib kita untuk mempelajarinya adalah beramal dengan ilmu tersebut. Ya. Mengamalkan ilmu tersebut. Ini juga perlu dengan mempelajarinya. Tidak asal beramal, ya. Tidak asal mengamalkannya. Tetapi harus ada ilmunya. Tentu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, masalah yang ketiga atau perkara yang ketiga yang wajib untuk kita pelajari adalah berdakwah kepadanya. Ya. Berdakwah, ya, berdakwah. Menyampaikan, dakwah itu menyampaikan, ya, menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari dan telah kita amalkan. Maka kita dakwahkan, kita sampaikan ke orang lain bahwa inilah ilmu yang benar. Ya. Allah itu seperti ini jika kalian ingin mengenalnya. Nabi itu seperti ini jika kalian ingin mengenalnya. Nah, itu kita sampaikan kepada orang lain. Agama Islam itu seperti ini. Nah, kita sampaikan dengan dalil-dalilnya. Ya. Jadi itu perkara yang ketiga yang wajib untuk kita mempelajarinya. Jadi wajib kita belajar untuk berdakwah. Ya, agar kita tidak salah-salah
dalam berdakwah, maka kita harus mempelajarinya. Ya, jangan baru baca satu buku atau satu halaman langsung naik ke mimbar berdakwah. Tidak seperti itu. Tapi kita pelajari dengan baik agar bisa kita menyampaikan dengan baik pula. Kemudian perkara yang keempat yang wajib kita pelajari adalah bersabar di atasnya. Maksudnya ketika kita mendapatkan gangguan saat berdakwah. Ya. Wajib bagi kita untuk bersabar. Tidak pantas kita untuk marah. Ya. Karena kita mendakwahkan sesuatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita marah ketika ada gangguan yang kita dapatkan. Apa dalilnya? Dalil bersabar. Perhatikan surah Al-Asr. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Demi masa, ya. Allah bersumpah demi masa, demi waktu, ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, ya. Jadi manusia itu asalnya berada dalam kerugian, kecuali, ini dikecualikan, ya. Siapa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh. Ya, jadi beriman tentu dengan ilmu. Kemudian setelah mempunyai ilmu diamalkan, mengerjakan amalan soleh. Kemudian nasihat menasihati. Ini adalah dakwah. Ya. Kemudian supaya kita mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Nah, ini dalil dari keempat perkara di atas. Ya. Ini dalilnya. Ya. Dalilnya yang pertama adalah beriman. Ya, ini berilmu ya. Kemudian mengerjakan amalan soleh. Nasihat menasihati itu atau dalam bahasanya dakwah. Kemudian ditetapkan untuk bersabar. Ya. Perhatikan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang ayat di atas. Ya, beliau berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada hambanya kecuali surah ini. Ya, maksudnya tidak ada surah lain yang diturunkan oleh Allah sebagai hujjah untuk hamba-hambanya kecuali satu surah saja ini. Maka ini telah cukup sebagai hujjah. Ya. Telah cukup sebagai hujjah. Ya. Jadi walaupun ya kalau saja seandainya Allah tidak menurunkan Al-Qur'an secara keseluruhan. Allah hanya menurunkan satu surah ini saja. Maka ini sudah cukup sebagai hujjah untuk kita umat hamba-hamba Allah untuk melaksanakan keempat perkara tadi. Ya. Berilmu, melakukan amalan soleh, berdakwah atau nasihat menasihati, dan bersabar. Ya, baik. Nah, di sini ada catatan kaki tentang siapa sebenarnya Asy-Syafi'i. Ya, Asy-Syafi'i itu adalah namanya Muhammad ibnu Idris Al-Qurasi. Ya, Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Ya. Beliau adalah seorang ulama yang mumpuni di bidang fikih dan hadis. Ya, beliau banyak karya tulis, ya. Di antara yang paling terkenal adalah kitab Al-Um. Ya, ini Al-Um ini sangat dikenal ya di kalangan penuntut ilmu, dan Ar-Risalah. Ya. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya. Nah, ini Asy-Syafi'i termasuk salah satu imam mazhab ya yang dikenal dengan mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Ada 4 mazhab yang sangat terkenal, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, dan mazhab Hanafi. Ya. Baik, ya.
Setelah kalian mendengarkan penjelasan ini, silahkan dibaca kembali kitabnya. Kemudian jika ada yang belum dipahami silahkan bertanya, ya, atau dengarkan kembali videonya, ya. Nah, kemudian silahkan kerjakan kegiatan murid berikut, ya, yang ada di halaman 14 dan halaman 15, ya, halaman 15, ya. Jadi 14 dan 15 saja ya yang antum kerjakan, ya. Baik, saya rasa untuk sementara pertemuan kita yang pertama ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.